Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada wabarakatuh. malam hari ini kita dapat berkumpul pada Zoom kali ini, yang mana Zoom kali ini kita akan membahas seminar mengenai analisis halayak. Nah, sekarang di tengah-tengah kita nih sudah ada pemateri hebat yaitu Kapibri Putri Wulandari yang akan menyampaikan materinya. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke pematerian. Silahkan. Oke, terima kasih moderator. Baik, teman-teman semua, selamat malam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis halayak. Oke, di sini aku mau teman-teman membayangkan suatu. Bayangkan jika kalian berdiri di depan sebuah ruangan penuh orang, tapi kalian tidak tahu siapa mereka, apa yang mereka pedulikan, atau apa yang mereka harapkan dari kalian. Nah, dalam kondisi seperti itu, seberapa besar peluang pesan kalian benar-benar sampai? Nah, inilah alasan mengapa mengenal halayak ini bukan sekedar teori komunikasi. Ini tuh adalah sebagai fondasi yang menentukan apakah pesan kita akan sekedar lewat saja atau benar-benar masuk. Nah, seringkali kita menganggap bahwa audiens ini tuh seragam, padahal tidak. Kita berasumsi bahwa mereka itu akan memahami maksud kita, padahal belum tentu. Nah, dan kalau kita jujur, banyak kegagalan komunikasi terjadi bukan karena pesannya buruk, tapi karena kita salah membaca siapa yang ada di hadapan kita. Nah, dan malam ini kita akan membedah hal itu dengan jernih. Bagaimana cara kita memahami hal yang secara lebih dalam, apa saja jebakan asumsi yang biasa kita lakukan, dan bagaimana pengetahuan tentang audiens ini bisa mengubah presentasi biasa menjadi presentasi yang berdampak. Jadi, kita mulai bukan hanya untuk mengenal siapa yang mendengarkan kita, tetapi juga untuk memastikan pesan kita ini benar-benar layak mereka dengarkan. Oke, di sini yaitu analisis halayak. Boleh di slide. Nah, untuk menganalisis halayak ini merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauh mana tingkat keseriusan dan perhatian audiens terhadap kegiatan public speaking. Nah, kegiatan analisis halayak ini juga merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan berbicara di depan publik. Nah, kegiatan public speaking ini akan lancar apabila ada kesamaan makna antara komunikator dengan komunikan, sehingga nantinya akan ada timbal balik yang positif. Nah, komunikan atau halayak juga akan terlibat aktif dalam kegiatan public speaking ini. Nah, mereka ini tidak hanya berdiam diri atau duduk saja, melainkan ikut berpartisipasi apabila seorang komunikator ini mahir menganalisis halayaknya tersebut. Itu. Next. Oke. Baik, menurut Widianto Bintang dalam bukunya Powerful Public Speaking itu menjelaskan bahwa memasang radar untuk terhubung dengan audiens ini tuh merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh powerful speaker gitu. Nah, salah satu faktor yang mendukung presentasi ini adalah seberapa besar link yang kita bangun dengan audiens. Nah, jika audiens ini tidak merasa terhubung dengan kita, maka mereka itu tidak akan memberikan waktu dan pikirannya untuk kita. Nah, dalam melakukan public speaking ini, seorang public speaker ini harus membangun chemistry dengan halayaknya. Agar apa? Agar kita disenangi oleh halayak. Nah, dengan terbangunnya sebuah chemistry ini tuh kita akan mencapai sebuah kesuksesan terhadap kegiatan kita. Nah, jadi sebelum kita memulai public speaking ini, sebaiknya kita tuh menganalisis halayak sasaran terlebih dahulu gitu, atau checking audience. Jadi hal ini tuh terutama untuk menitik beratkan pada apa yang mau dicapai para pendengar. Nah, public speaking ini akan berhasil kalau pikiran dan ide komunikator diterima oleh pendengar. Ketika kita akan menjadi public speaker, nah hendaknya harus menganalisis situasi pendengar begitu. Next. Oke. Nah, di sini menurut Dori Wuwur Henrikus ada 4 bidang ya, ada 4 bidang yang sangat penting untuk dianalisis. Yang pertama itu adalah harapan, harapan dan tujuan dari orang yang memberikan tugas public speaking ini. Nah, yang kedua itu ada harapan komunikator dan tujuan yang akan dicapainya. Yang ketiga itu harapan dan kegiatan atau kebutuhan para pendengar. Yang terakhir itu organisasi dan tempat membawakan public speaking tersebut.
Boleh di next teh. Oke. Nah, selain itu juga kita perlu melakukan analisis dan pertimbangan-pertimbangan dalam hubungannya dengan public speaking. Yaitu yang pertama apa? Yang pertama itu sebelum menerima tawaran, di bawah ini tuh hendaknya mempertimbangkan sebelum kita menerima satu tawaran untuk membawakan public speaking. Misalkan kayak mengapa saya harus membawakan public speaking, ceramah, pidato, MC atau wejangan ini. Terus juga apakah saya dianjurkan untuk menjadi pemateri oleh siapa? Lalu apakah ceramah saya sebagai kesempatan yang baik atau perangkap? Lalu apakah saya akan memperoleh hasil yang baik lewat public speaking ini atau akan bahkan mengalami kegagalan gitu kan? Nah, lalu eh, apakah saya akan memperoleh hasil yang baik lewat public speaking ini atau akan mengalami kegagalan itu mengenai bahaya atau risiko apa yang harus saya perhitungkan. Lalu juga apakah saya mengenal harapan dan kebutuhan pendengar dan segala persyaratan organisator tersebut. Oke, boleh di next. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas mengetahui need dan want. Nah, sebelum menerima tawaran, yang perlu kita lakukan adalah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dari perspektif seorang yang menugaskan atau menawarkan kita untuk melakukan public speaking ini. Tetapi keberhasilan kita itu pertama-tama dinilai oleh pendengar. Apakah ceramah kita mengena di hati mereka, menjawab masalah mereka, memenuhi kebutuhan atau needs mereka, dan juga keinginan atau wants mereka. Nah, oleh karena itu, menganalisis hal ini sangat penting, teman-teman. Itu akan menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan. Next. Nah, oke. Di sini ada harapan audiens. Jadi, mengetahui harapan audiens, menurut Henrikus membaginya itu menjadi beberapa kategori untuk membaca kemungkinan harapan pendengar, yaitu yang pertama yaitu dalam sebuah organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi ini tuh memulai dan menutup tepat waktunya agar taat pada waktu yang ditetapkan, terus juga pendengar ingin diberi waktu yang cukup untuk bisa mencatat fakta dan data, lalu pendengar ini ingin diberi waktu istirahat sejenak untuk merokok atau bahkan minum, lalu tempat duduk yang baik, suhu ruangan yang menyenangkan, lalu juga yang terakhir yaitu bebas dari gangguan dan keributan. Lalu di sini ada dalam soal bentuk pidato. Nah, dalam soal bentuk pidato ini terdapat kalimat yang pendek, pembeberan atau uraian yang lugas dan berdasarkan fakta, lalu sedapat mungkin aplikasi dan konkretisasi melalui media teknik, lalu juga isi dan bentuk yang sesuai dengan situasi pendengar. Lalu yang terakhir itu dalam soal cara berpidato. Nah, cara pembeberan yang menarik, menumbuhkan kepercayaan, memancarkan simpati, sebaiknya berbicara bebas dan terikat pada teks, lalu tidak memberikan kesan sombong, lalu juga menampilkan humor, penampilan asli dan manusiawi, bahkan uraian bergaya percakapan atau dialog. Nah, selain itu juga ada beberapa poin yang perlu kita ketahui terkait keterikatan pendengar terhadap pesan yang dipakai oleh pembicara, yaitu yang pertama, itu ada topik atau pesan yang akan dibahas. Lalu yang kedua, cara penyampaiannya. Lalu yang ketiga, yaitu teknik dan taktik pembicara dalam mengembangkan pokok bahasan. Lalu yang keempat, itu ada bahasa yang dipakai. Lalu yang kelima, organisasi pesan yang dipakai. Yang keenam, situasi yang dihadapi. Atau setiap halayak itu memiliki kondisi yang unik. Lalu yang ketujuh, keahlian atau profesionalitas, dan yang terakhir yaitu kejujuran. Boleh di next teh? Oke, di sini poin pembahasan yang terakhir kita akan mengenai how to connect with audience. Nah, menurut Widianto Bintang 2014 dalam buku Powerful Public Speaking, memasang radar untuk terhubung dengan audiens merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh powerful speaker. Jadi salah satu faktor yang mendukung presentasi ini adalah seberapa besar link yang kita bangun dengan audiens gitu. Jika audiens tidak merasa terhubung dengan kita, maka mereka tidak akan memberikan waktu dan pikirannya untuk kita. Nah, untuk membangun komunikasi, buatlah raport tidak sama dengan catatan hasil belajar siswa, tapi raport di sini tuh setara dengan relationship. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas building rapport, atau yang disebut building relationship. Nah, dalam neurolinguistic program PING atau yang disebut
NLP, itu raport itu digunakan untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan hambatan komunikasi. Nah, saat kita terhubung dengan audiens secara emosi, mereka ini akan sulit berpartisipasi, mempercayai dan menyadari manfaat topik yang kita sampaikan. Nah, itu semacam state hypnotic gitu. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk connect dengan audiens. Nah, yang kedua itu know your audience. Nah, salah satu jalan yang dapat terhubung dengan audiens ini adalah jika mengetahui siapa mereka. Dalam dunia training, kita mengenal proses assessment. Nah, assessment ini tuh sederhana yang perlu kita lakukan sebelum tampil di depan audiens. Nah, beberapa hal yang perlu dimengerti sebelum tampil itu yang pertama yaitu kita harus mengenal usia, jenis kelamin, jumlah pesertanya, asal peserta, pekerjaan, bahkan alasan mengikuti event kita. Nah, sebelum acara dimulai itu kita bisa bercakap-cakap dengan peserta, misalnya menanyakan nama atau aktivitas sehari-hari pada saat tampil, kita akan menyapa mereka gitu. Jadi suatu kebanggaan jika seseorang itu disapa saat meeting, seminar atau training. Dan kita juga dapat bertanya secara langsung pada audiens misalnya, Bapak Ibu yang berasal dari Sumatera silahkan berdiri, misalkan. Terus juga Bapak Ibu yang berasal dari Bali silahkan berdiri, begitu. Nah, beberapa saat setelahnya audiens ini dipersilahkan duduk kembali. Jadi perkuat impresi kita dengan menatap dan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang sedang merespon perintah kita. Nah, ketika audiens ini merasa kita mengenal mereka dengan baik, raport itu sudah terbangun. Yang ketiga yaitu ada ask the right question. Jadi raport ini dapat semakin diperkuat dengan pertanyaan yang relevan dengan kebutuhan bagi audiens. Nah, pembicara itu misalnya bertanya, menjadi menu utama untuk membangun interaksi dua arah. Nah, audiens ini akan merasakan bahwa mereka ini terlibat dalam show gitu, bukan sekedar menjadi penonton. Jadi kalimat tanya yang sebaiknya simple itu ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban terfokus tentang materi yang akan kita sampaikan. Misalkan contoh-contohnya, siapa di antara Anda yang sedang bahagia, misalkan, angkat tangannya dan katakan, gitu kan, misalkan. Lalu juga, siapa di antara kalian yang ingin mencapai kesuksesan tertinggi nih dalam menemukan kehidupan terbaiknya, angkat tangannya, katakan hai, gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, jadi ini tuh rahasianya tuh pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan audiens akan meningkatkan koneksi dan interaksi gitu. Saat audiens ini merasa cocok, kita akan menjadi sahabat bagi mereka. Lalu yaitu yang keempat ada giving with eye contact. Jadi berikan kontak mata menyeluruh untuk mempererat hubungan dengan audiens. Jadi menghindari kontak mata sering diartikan dengan kurang yakin terhadap diri sendiri. Jadi memutus kontak mata dengan audiens ini berarti memutuskan hubungan dengan mereka. Bahkan ada yang berkata, ketika kita memutuskan kontak mata, kita akan kehilangan kepercayaan mereka. Jadi tahapan-tahapan kita pada salah satu audiens selama 5 atau sampai 7 detik ini kemudian bergeser kepada audiens. Kontak mata ini sangat membangun raport gitu. Raport. Jadi kontak mata ini membuat mereka itu merasa bertautan dengan pembicara. Jadi jangan hanya berhenti pada satu atau dua orang audiens saja, tapi juga semua audiens yang ada gitu kan. Lalu yaitu selanjutnya ada buat audiens menyukai kita. Jadi semakin audiens menyukai kita, itu semakin besar mereka mau belajar dari kita gitu. Salah satu cara yang kita dapat lakukan adalah memberi mereka perhatian atau ask the right question dan pahami keadaan mereka. Itu yang selanjutnya yaitu thank your audience. Jadi kan mengikuti meeting atau event itu membutuhkan waktu dan energi ya. Jadi kita itu memahami dan mengerti bahwa audiens ini memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Jadi berikan ucapan terima kasih kepada mereka yang paling tulus gitu kan atas waktu dan energi yang mereka korbankan untuk menghadiri acara kita. Jadi lakukan ini di awal sesi. Jadi audiens itu akan merasa dimengerti gitu, dimengerti dan dihargai oleh kita. Lalu yang terakhir yaitu senyum. Nah, audiens ini kan adalah cermin dari pembicara ya. Secara alami, jika kita tersenyum kepada audiens, maka akan tersenyum balik untuk kita. Jadi senyum ini dapat mengubah mood seseorang dari bosan sedih, tidak bertenaga menjadi senang dan bahagia. Jadi senyum kita ini merupakan sedekah untuk audiens begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fibri atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ya, sangat tersusun, sangat lengkap dan disampaikan dengan sangat jelas. Nah, sebelum pematerian ini berakhir, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin masih penasaran nih dengan materi yang disampaikan oleh Kak Fibri. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh mengangkat raise hand ya. Baik, pertanyaan pertama dari Kak Sipa.
Boleh dipersilakan Kak Sipa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Keisha dan Kak Fibri. Saya ingin bertanya kepada Kak Fibri, Boleh, silakan. Silakan Kak Sipa. mengapa sih pemahaman terhadap needs and wants audience dianggap penting sebelum menerima tawaran public speaking? Begitu Kak Fibri. Bagaimana Oke, Kak Fibri? terima Bisa kasih, dipahami Pak. pertanyaannya? Bisa, sangat jelas ya, pertanyaan sangat menarik juga kan. Oke, Kak, Mau langsung Kak, dijawab apa? boleh langsung dijawab? Boleh, Ya, silahkan langsung Kak. dijawab saja. Oke, tadi kan Kak Shiva itu menanyakan kan, mengapa pemahaman terhadap needs dan want itu want audience dianggap penting sebelum mereka itu menerima tawaran public speaking. Nah, jadi karena keberhasilan suatu presentasi itu diukur dari sejauh mana pembicara ini mampu menjawab kebutuhan inti atau needs dan memenuhi harapan tambahan audiens atau wants. Jadi needs ini tuh memiliki masalah utama yang ingin mereka pecahkan gitu. Sementara wants ini mencerminkan keinginan personal seperti gaya penyampaian, lalu juga contoh menarik atau tips praktis gitu. Jika pembicara ini tidak memahami kedua aspek ini, pesan ini akan terasa jauh dari relevansi dan audiens ini akan kehilangan perhatian dari kita gitu. Misalnya audiens ini ingin mengetahui solusi praktis tentang kecemasan berbicara di depan umum atau needs. Nah, tetapi mereka juga berharap presentasinya tuh ringan, lalu juga interaktif, dan ada kesan humor atau lucu, itu tuh wants ya. Nah, dengan memahami dua hal ini tuh, pembicara itu dapat merancang materi yang tidak hanya menjawab masalah inti saja, tetapi juga membuat mereka betah mendengarkannya. Begitu, Kak Syifa. Bagaimana Kak Sipa? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas Kak Fibri, terima kasih ya jawabannya. Cukup insightful Ya, sekali. Baik. siap. Sama-sama, Kak Syifa. Baik, teman-teman. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya buka satu penanya lagi ya. Baik, nah langsung ada nih Karima. Boleh langsung ditanyakan pertanyaan kepada Kak Fitri. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak Fibri atas pemateriannya tadi. Di sini saya mau nanya, apa sih Oke. resiko yang mungkin terjadi nih jika pembicara tuh gagal membangun koneksi emosional dengan audiensnya gitu. Bisa dipahami Kak Oke. Fibri ininya? Bisa, Pertanyaan. tentu sekali. Boleh ya izin saya langsung jawab? Oke. Baik, Karima. Tadi Karima sempat bertanya apa risiko yang mungkin terjadi jika seorang pembicara ini gagal gitu, gagal membangun koneksi atau link emosional rapport dengan audiens. Nah, jadi kegagalan ini tuh membangun rapport, membuat audiens ini sulit terlibat gitu, dengan kurang percaya dan tidak memiliki kedekatan psikologis dengan pembicara gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya tuh mereka hanya menjadi pendengar pasif saja, terus juga sulit mengikuti alur dan tidak merasa memiliki kepentingan atas pesan yang kita sampaikan gitu. Nah, jadi secara psikologis ini audiens yang tidak merasa dihargai ini atau dicermati ini cenderung menutup diri gitu. Jadi mudah terdistraksi dan tidak memproses informasi ini secara mendalam gitu. Jadi sebaliknya saat rapor terbentuk melalui kontak mata, senyum, pertanyaan, sapaan personal, otak audiens ini mengaktifkan respon sosial positif yang meningkatkan perhatian, keterbukaan, dan ingatan. Jadi, tanpa raport, ini pembicara bisa berbicara panjang tetapi hanya sedikit yang benar-benar tersampaikan. Seperti itu, Karima. Apakah sudah jelas? Oke, udah jelas Kak Fibri. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Terima kasih Baik, juga Karima dan Kak Syifa. baik teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dan juga atas jawaban Kak Fitri yang tidak kalah luar biasa nih. Karena sesi presentasi kita waktunya terbatas, mungkin ya untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh nih ya Kak Fitri menghubungi Kak Fitri di eh, di platform atau media yang dapat menghubungi Kak Fibri. Nah, jadi Betul. kesimpulannya mungkin public speaking ini bukan hanya bagaimana cara kita menyampaikan pesan ya Kak, tetapi bagaimana cara kita Ya, memilah halayak juga agar pesan yang kita sampaikan itu tepat gitu. Nah, betul sekali baik, Kak terima Kay. kasih kepada teman-teman yang sudah antusias pada pematerian kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Fibri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Baik,
Saya Dedikasi Waila sebagai moderator, pamit undur diri. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Fibri dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.